Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Permata Ayu dengan NPM 092200000043. Di sini saya dari Universitas Indonesia Maju, Fakultas Ilmu Kesehatan dengan program studi S1 Keperawatan. Bullying di tempat kerja, bahaya tersembunyi yang merusak jiwa dan karya. Tahukah kamu bahwa bullying di kantor bukan hanya sekedar ucapan kasar atau ejekan sesaat? Ini adalah pola perilaku buruk yang terjadi berulang kali dan sengaja dilakukan untuk menyakiti seseorang secara mental dan emosional. Bullying di tempat kerja bisa membuat korban merasa tertekan, kehilangan semangat, bahkan kesehatan fisiknya terganggu. Dalam video ini, kita akan mengungkap fakta mengejutkan tentang bullying, bagaimana dampaknya sangat luas dan serius, serta mengapa kita semua harus peduli dan bertindak. Jangan lewatkan informasi yang penting yang bisa menyelamatkan dirimu atau orang-orang di sekitarmu. Bullying di tempat kerja adalah tindakan permusuhan yang sengaja dilakukan secara berulang terhadap seorang pekerja. Ini bukan sekedar kesalahpahaman atau perselisihan biasa, melainkan pola yang terus berlanjut dan dapat merusak mental, harga diri, dan bahkan karir seseorang. Bullying berbeda dari konflik biasa karena melibatkan unsur pengulangan dan durasi yang panjang serta adanya ketidakseimbangan kekuasaan. Misalnya, atasan yang menyalahgunakan posisinya untuk menekan bawahan atau kelompok rekan kerja yang mengucilkan satu orang karena posisi sosialnya lebih lemah. Bullying di tempat kerja bisa muncul dalam berbagai bentuk. Bullying verbal meliputi kata-kata kasar, hinaan, dan mempermalukan seseorang di depan rekan kerja. Contohnya, atasan yang memakai bawahan karena kesalahan kecil secara terus-menerus. Selain itu, ada bullying fisik yang meliputi tindakan seperti mendorong atau melempar barang ke korban meski jarang kekerasan fisik dapat terjadi. Ada juga bullying sosial, yaitu ketika seseorang diisolasi, dijauhi, atau menjadi sasaran gosip dan rumor negatif yang disengaja untuk menjatuhkan reputasinya. Bullying juga bisa terjadi lewat pemberian beban kerja yang berlebihan dan tidak realistis dengan tujuan menghukum atau menjatuhkan korban. Misalnya, atasan memberi deadline yang tidak mungkin dipenuhi lalu mempermalukan korban jika gagal. Di era digital, cyberbullying semakin marak di lingkungan kerja. Pelaku menggunakan email, chat, atau media sosial kantor untuk mengirim pesan, menghina, menyebarkan informasi palsu, atau melecehkan korban secara terbuka, membuat korban sulit menghindar dari tekanan. Dampak bullying terhadap kesehatan mental korban sangat serius. Korban sering mengalami stres kronis, gangguan kecemasan yang berat, dan depresi klinis yang bisa menurunkan kualitas hidup secara drastis. Tidak jarang pula korban menunjukkan gejala psikomatis, yaitu keluhan fisik secara sakit kepala, nyeri otot, dan gangguan pencernaan yang sebenarnya berasal dari tekanan mental yang berkelanjutan. Salah satu dampak langsung bullying adalah gangguan tidur, seperti insomnia dan mimpi buruk yang terus menghantui malam korban. Kondisi stres yang berkepanjangan juga memicu gangguan fisik, termasuk detak jantung tidak teratur dan peningkatan tekanan darah yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan jantung dan tubuh secara keseluruhan. Stres dan tekanan akibat bullying membuat korban sulit berkonsentrasi dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik yang berdampak negatif pada produktivitas. Penurunan performa ini sering membuat korban dianggap tidak kompeten, bahkan berpotensi mengancam posisi perkembangan karir mereka di perusahaan. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa bullying tidak hanya merusak secara mental, tapi juga mengubah fisik, otak, dan hormon stres dalam tubuh. Eksperimen pada hewan dan manusia mengungkap bahwa bullying menyebarkan peningkatan hormon norepinefrin dan perubahan reseptor di otak yang membuat korban lebih rentan terhadap kecemasan dan stres kronis. Bullying juga memicu respon inflamasi dalam tubuh, ditandai dengan peningkatan kadar sitokin IL-17 protein yang menyebabkan reaksi radang. Inflamasi kronis ini berpotensi merusak sistem imun dan meningkatkan risiko penyakit jantung, serta gangguan kesehatan serius lainnya dalam jangka panjang. Banyak korban bullying yang mengalami penderitaan mendalam, namun seringkali tidak berani mengungkapkannya karena takut atau malu. Kisah mereka membuka sisi gelap yang tersembunyi di balik dinding kantor yang terlihat damai, dan mengingat kita bahwa bullying bukan masalah sepele.
Tidak semua perselisihan di kantor termasuk bullying. Perbedaan utama terletak pada frekuensi dan tujuan dari perilaku tersebut. Bullying terjadi berulang kali dan dilakukan dengan niat untuk menjatuhkan korban. Sedangkan konflik biasanya bersifat sementara dan bisa diselesaikan dengan komunikasi. Korban bullying sering merasa tidak berdaya, takut melapor, atau khawatir akan konsentrasi negatif jika melawan. Budaya kerja yang tidak mendukung keterbukaan dan struktur hierarki yang timpang membuat bullying sulit diberantas. Pimpinan yang peduli dan adil sangat berperan dalam mencegah bullying dengan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan terbuka. Solidaritas dan dukungan dari rekan kerja juga sangat penting agar korban merasa tidak sendiri dan mendapat perlindungan. Hukum di Indonesia kini mulai mengakui bullying sebagai tindakan yang dapat ditindak secara pidana maupun perdata. Perlindungan hukum ini memberikan harapan baru bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Pencegahan bullying yang efektif dimulai dari edukasi dan pelatihan bagi seluruh anggota perusahaan. Selain kebijakan anti-bullying yang tegas dan saluran pengaduan yang mudah diakses, sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Dengan usaha bersama, kita dapat menciptakan dunia kerja yang bebas bullying, di mana setiap orang dihargai dan dilindungi. Lingkungan kerja yang sehat tidak hanya meningkatkan produktivitas, tapi juga menjadikan tempat kerja sebagai ruang yang nyaman dan inspiratif. Bullying di tempat kerja adalah ancaman nyata bagi kesehatan mental dan karir banyak orang. Ini bukan masalah sepele, melainkan tanggung jawab bersama. Mari bersama kita ciptakan lingkungan kerja yang penuh rasa hormat dan aman bagi semua. Jika kamu atau orang terdekat mengalami bullying, jangan ragu untuk mencari bantuan dan melapor. Hentikan bullying di tempat kerja karena perubahan dimulai dari kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.